Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Nur Hadi. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi Hendro Nur wabarakatuh. Hadi. Pak Hendro Nur Ustaz. Hadi. Ya, kok Pak Nur Hadi. Panggilannya Pak Hendro kan, Pak ya? Sami mawon. Nek Ayo. ngembong ya Pak Hendro, Pak Nur. Pak Hendro Nur Hadi ini dosen teknik mesin industri ITS, Pak. Fakultas Vokasi. Pak Hendro, boleh tahu spesialisasinya Pak Hendro ini apa? Di bidang apa, Pak? Kalau boleh tahu. Background pendidikan atau bidang risetnya apa? Ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah ini. Ya mungkin yang paling terakhir, yang paling digemari gitu. Mungkin background-nya dulu S1-nya beda dengan S2, tapi yang paling sekarang ini lagi dikejar terus. Jadi saya memang kuliah dengan jurusan atau departemen atau bidang keahlian adalah teknik mesin. Tetapi hobinya elektro. Kemudian kecintaannya adalah matematik sama programming. Wah. Bisa ini ya. Jadi kalau ditanya spesialisasinya, saya lebih fokus ke ini, mekatronika, mechanical, electronics dan information. Jadi integrasi atau gabungan daripada itu. Cuman sehari-hari saya di Departemen Teknik Mesin Industri Fakultas Vokasi. Jadi memang lebih berorientasi kepada dunia industri. Pak, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat yang awam, Pak. Mekatronika itu kayak gimana sih, Pak? Contoh produknya kah atau apa gitu supaya paham gitu, Pak? Saat ini bodoh kamu dengar ya. Jadi mekatronika itu berangkat dari kalau kita melihat dari sejarahnya adalah ditemukan oleh para teman-teman di Nippon, Jepang dengan istilah mekatronika yang pada awalnya idenya adalah memudahkan proses produksi di suatu industri otomotif atau manufaktur, yaitu menggabungkan antara tiga keilmuan, kedua ilmu awalnya yaitu mekanik dan elektronik. Kemudian seiring berkembangnya ilmu informatika atau ICT, maka bertambahlah kombinasi mekatronika itu menjadi mekatronics, electronics dan informatics. Contoh sederhananya gini. Contohnya Pak, contohnya produknya Pak. Contoh sederhananya adalah kalau dulu kita sering melakukan setting suatu mesin itu adalah manual dengan knop atau tombol dicetek. Nah itu gabungan antara mekanik sama elektrik atau engine. Katakanlah engine misalnya. Katakanlah engine, kita gereng itu engine itu hanya mekanik biasanya. Mekanik ya. Betul. Kemudian untuk starting engine itu kita gabungkan dengan komponen elektrik. Jadi kita punya electric engine, electric starter untuk engine, jreng. Nah, kemudian kita bisa program ketika kita bisa program ketika menghadapi load atau penumpang yang berat, maka dia lebih bisa disetting ke torsinya daripada kecepatannya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu bayangan sederhananya. Jadi lebih ke arah gabungan tulinan mekatronik. Kalau mobil itu tergolong mekatronik, Pak? Kendaraan mobil itu. Apa mekatronik itu bukan, Pak, contohnya? Nah, kalau mobil ya sejauh kita menumpang mobil saat ini mobil-mobil memang mekatronik. Mekatronik ya. Kompleks. Sudah sangat kompleks. Ketika kita naik mobil itu kita sudah starter nggak usah pakai kunci lagi ya, bahkan di tombol dung itu sudah bisa langsung terignited. Nah, serta stabilisasi mobil, kemudian bagaimana dia bisa membaca ada penumpang atau tidak. Di sopir ketika kita tidak pakai safety belt langsung bunyi tatidut. Nah, itu biasanya itu bagian dari mekatronik juga, Pak ya? Pinter ya. Bagian dari mekatronik juga, Pak ya? Oke. Bagian daripada itu. Alhamdulillah ya. Syukur-syukur nanti kalau sehari nggak ngaji kan soal alarm dhewe tidot. Pak Hendro ini di ITS sebagai selain dosen ini ya, juga sebagai ketua pusat studi atau Pak? Apa Pak? Saya lupa. Atau kepala lab apa gitu kalau nggak salah.
Gampangnya adalah juru kunci sebetulnya ya. Juru juru kunci gedung robotika. Oh, juru kunci gedung Jadi, apa Pak? Nama apa? Nama organisasinya Pak? Nama lab atau nama apa itu? baik, jadi di gedung robotika itu ada beberapa unit dan saya alhamdulillah sejak Januari 2020 dengan adanya STOTK dan manajemen ITS yang baru diamanai duduk di kepala pusat unggulan IPTEK atau PUI, yaitu yang kita sebut dengan PUI MIA, Mechatronics and Industrial Automation atau mekatronika dan industri. Iku lek basa embongan ngono ya apa ya, pusat gawe dulinan lah ya. jadi yang lebih banyak apa namanya kontak dengan industri untuk katakanlah satu, entah itu retrofit machinery, kemudian dua, mungkin kita bisa juga observasi atau monitoring sistem performance daripada mesin-mesin di industri, ataupun kita juga membuat mesin itu sendiri, atau alat-alat khusus untuk apa namanya membantu industri. Tapi tidak hanya industri sebetulnya, karena di situ kita juga punya institut, yaitu bukan ITS ya, Institut untuk Robotics Institute, yaitu lebih mengedepankan bagaimana mengembangkan konsep-konsep kayak robotics, kemudian ilmu-ilmu terapan lainnya. Ya, alhamdulillah selain PUI MIA di situ juga ada teman-teman banyak. Jadi kita beranggotakan tidak kurang dari 18 departemen di PUI MIA itu, dari ITS 18 departemen dengan sekitar 60-70 peneliti dosen yang terlibat di situ. 20-30 diantaranya aktif, selebihnya adalah apa namanya supporting dari lab masing-masing. Jadi kalau sendiri memang tidak bisa, jadi saya hanya makelar juru kunci. Kuncinya di situ Pak, kuncinya untuk mencarikan lah, betul. Kalau si misalnya Cak Istas butuh apa namanya tukang solder, kita ada tukang solder di dan seterusnya. Pak, hasil fenomenal ya, karya fenomenal dari PUI MIA ini yang paling wah itu terakhir-terakhir ini apa Pak? Atau yang sebelum-sebelumnya yang istilahnya sampai sekarang masih dibanggakan oleh PUI MIA itu Pak? Sebetulnya apa namanya tupoksi kita di PUI itu adalah serving the nation in mechatronics. Jadi kita melayani bangsa, tidak hanya sivitas akademik di lingkungan internal ITS saja, tetapi kita juga melayani stakeholder di institusi yang lain. Karena begitu kita legalize, endorse by ministry bahwa kita itu sudah menjadi sebuah PUI, maka tugasnya memang adalah melayani bangsa. Karena tidak ada PUI yang sejenis atau satu kelamin. Ada dua di Indonesia, jadi hanya ada satu. Nah, kalau ditanya produk apakah yang fenomenal, sebetulnya dedikasi atau tupoksi yang utama kita memang adalah sekali lagi melayani kebutuhan industri. Kita PUI yang termasuk jenis produk ya, karena ada dua jenis PUI di perguruan tinggi, yaitu product oriented sama science oriented. Nah, kita yang product oriented. Salah satunya adalah kita mengembangkan mesin-mesin CNC. Mesin-mesin CNC. Ya, mesin apa itu Pak? Mesin CNC itu mesin apa? Mesin CNC ini adalah computerized numerical control. Jadi mesin yang dilengkapi dengan suatu processing unit atau komputer yang dia bisa berjalan secara otomatis untuk skala produksi massal supaya lebih akurat dan lebih terjaga homogenitas daripada produk yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Itu adalah salah satu. Dipakai di mana Pak mesin itu Pak? Siapa yang membutuhkan mesin itu Pak? Maksudnya ada nggak perusahaan atau masyarakat yang menggunakan mesin CNC itu Pak? Bidang apa gitu? Ya, pada prinsipnya semua benda,
semua benda itu hasil dari suatu proses pemesinan, sehingga siapa saja yang dapat menggunakan benda tersebut semuanya bisa. Nah, target kita mesin CNC biasa dikenal itu adalah suatu mesin yang wah. Yang wah berarti harganya mahal, kemudian harus disimpan di ruangan yang ber-AC, yang nyaman, kemudian sulit mengoperasikannya, seolah-olah itu barang yang jimat lah, si citur di rumah gitu. Tapi kemudian kita bisa menginterface, membuat satu mesin CNC yang dengan biaya murah. Nah, kalau penggunanya kita targetkan kepada pada skala usaha kecil, menengah ke bawah atau usaha mikro, sehingga teman-teman misalnya pengrajin atau usaha industri kreatif itu bisa terbantukan untuk membuat model, kemudian untuk menghasilkan skala produksi massal yang seragam, baik secara kualitas dan lebih cepat daripada itu. Contoh kita pernah berikan satu mesin kita ke teman-teman industri keramik, ya. Keramik. Ya, industri kreatif keramik, kemudian industri kayu. Nah, pada dasarnya mereka membentuk dengan CNC untuk mendapatkan pola kasarnya, kemudian finishing tetap handcraft ya, karena memang barang seni itu adalah tetap perlu sentuhan tangan. Tetapi kita initiate, kita bantu untuk bisa menghasilkan satu produk-produk banyak yang untuk proses awalnya itu bisa dikerjakan oleh satu mesin CNC, sehingga mudah untuk mendapatkan produk yang seragam. Ini target market adalah mulai dari teman-teman yang memang membutuhkan alat bantu untuk menghasilkan produk yang seragam dalam jumlah banyak dalam waktu yang cepat. Mesin CNC itu misalnya mesin keramik ya Pak ya, itu yang diberikan ke mereka itu masih umum, kemudian mereka mendesain supaya seukuran keramik sesuai desainnya mereka, atau sudah didesainkan dari ITS, dari Puimia didesainkan kayak untuk nyetak keramik baru dikasihkan ke mereka, atau mereka nyeting sendiri Pak untuk produknya mereka itu? Bebas, jadi kita bebas sebetulnya, jadi kita memang hanya mengikuti apa yang memang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Kalau mereka membutuhkan mesin, maka kita akan deliver mesin ke situ lengkap dengan numerical controller-nya. Di mana di situ kita bangun software di situ, umumnya adalah suatu CAD/CAM program ya, program yang bisa menghasilkan suatu gambar dan program dalam bentuk numeric code, sehingga mereka bisa menggambar bebas melalui suatu platform software desain, entah itu yang penting kita nanti convert menjadi suatu extension tertentu, kemudian generate automatically menjadi suatu NC code yang akan dikirim ke CNC dan dia akan create bebas bentuknya. Itu salah satu bentuk yang kita lakukan. Atau kalau misalnya teman-teman ternyata memang kesulitan dalam arti tidak mampu untuk melakukan investasi alat, kita juga menerima sebetulnya, misalnya bisa enggak kita dibantu untuk mengerjakan alatnya. Oke, kita akan memberikan servis kalau dalam hal ini, yaitu pelayanan baik dalam desainnya ataupun produksinya. Dan kalau kita tidak bisa, kita nanti akan kontakkan atau hubungkan dengan teman-teman lintas pelaku di bidang tersebut. Itu salah satu, salah dua, salah banyak berarti ya. Pak, organisasi atau perusahaan atau industri apa Pak yang sering kali memakai kerjasama dengan MIA ini Pak? Masa organisasi atau industri atau perusahaan atau kemasyarakatan apa yang sering minta tolong ke MIA ini, minta bantuan ke MIA ini? Ini alhamdulillah khairun nas anfa'uhum linnas ya, diawali dari niatan bahwa kita memang dijadikan supaya kita itu bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Salah satu mitra-mitra yang sering datang ke kita
banyak perguruan tinggi tentunya. Banyak perguruan tinggi baik dalam negeri ataupun luar negeri. Banyak juga lembaga-lembaga riset pemerintahan ataupun swasta yang datang ke kita untuk bekerja sama. Kita tidak mementingkan bahwa formil dulu tidak, tetapi kita jalan dulu. Yang penting tugas kita memang bersama-sama untuk bagaimana kita bisa develop, bagaimana kita bisa kembangkan suatu teknologi, suatu metode yang mana itu bisa diimplementasikan. Baik sifatnya adalah metode teknologi yang fundamental ataupun teknologi yang sifatnya adalah applied. Contoh berikutnya adalah teman-teman industri. Misalnya adalah ketika mereka ingin mendiversifikasi produk, ketika mereka ingin mengoptimalkan utilisasi daripada infrastruktur, ketika mereka ingin misalnya adalah bahkan invest ya atau melebarkan sayap dan seterusnya, maka dengan senang hati kami akan sama-sama bukan kita ngajari tapi adalah sama-sama mencari pola apa yang bisa kita kerjakan bersama yang mana tentunya adalah saling menguntungkan untuk semua pihak. Jadi kalau tadi pertanyaan berangkat dari siapa saja yang memanfaatkan, pada intinya kita terbuka. Kedokteran, kemudian engineering, kemudian industri, kemudian bahkan anak-anak SD, anak-anak PAUD, itu pun kita oke. Jadi dengan Jawa Tengah PAUD, kita bantu teman-teman dinas pendidikan itu untuk mengembangkan pendidikan untuk anak-anak PAUD. Kemudian terakhir ini sebelum COVID, ada teman-teman di Nusa Tenggara, mana ya, Mataram itu, Lombok Barat ya. Barat itu juga menanyakan hal yang sama, yakni dibantu untuk membangun metode pembelajaran yang membangun suatu motorik dan algoritmik mindset bagi anak-anak. Sampai segitunya ya, sampai urusan PAUD segala. Saya kira urusannya mesin-mesin industri aja. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi saya hanya juru kunci, jadi hanya dari Pak, terakhir sebelum masuk ke COVID, Pak, ini. Pertanyaan terakhir sebelum masuk ke COVID ini. Misal nih, masyarakat itu ingin tahu kalau ini, ini berarti ini bisa ke Wimia ini. Jadi, mohon jenengan informasikan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu kalau ingin sesuatu ini berarti bisa menghubungi ke WI, artinya layanannya WI apa saja, layanannya MIA ini apa saja, sehingga masyarakat yang melihat video ini nanti oke, kalau gitu saya hubungi ke MIA saja gitu. Ya, itu terakhir Pak, coba mohon dijelaskan ke masyarakat umum layanannya MIA ini apa saja sehingga mereka cocok ini dengan saya, langsung bisa menghubungi, bisa berangkat ke ITS gitu. Ngerti. Alhamdulillah. Kan banyak yang nggak tahu Pak, kalau di ITS itu ada istilah-istilah PUI, ada MIA, itu kan mereka mungkin nggak tahu. Taunya ITS itu kan hanya kuliah saja Pak. Iya. Jadi mungkin sebagai informasi general bahwa suatu pusat unggulan IPTEK atau PUI, terutama Mechatronics and Industrial Automation ini adalah kita memberikan satu pelayanan. Kita yang tetap berorientasi pada menghasilkan suatu produk. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kerjasama dalam bentuk selama masih dalam konteks bahwa itu adalah mechatronics, kemudian automation, robotics, ICT. Nah, kita insya Allah open. Baik dari sisi software, sisi hardware, sisi brainware. Jadi tidak hanya programnya, tidak hanya alatnya, tidak hanya konsultasinya, tapi juga kita orangnya. Jadi magang pun kita menerima, kemudian training kita juga ada. Kita disupport oleh satu asosiasi yang memang di bidang tersebut. Kemudian kita juga disupport oleh banyak teman-teman industri di situ. Di ITS sangat support, alhamdulillah dengan adanya Bu ini, apalagi COVID. Jadi salah satu spot yang masih everyday itu hidup itu adalah spot robotik selama COVID, walaupun itu lockdown, maka robotik tidak boleh lockdown dan alhamdulillah melahirkan beberapa produk di situ. Ada Raisa. Robotik nggak lockdown ya, ini dosen-dosen lain lockdown semua, ini robotik buka terus ini.
Robotik wis njaluk dongane muga-muga sehat. Pak, kantornya robotik itu 24 jam atau hanya jam kerja saja, Pak? Oke, theoretically kita hari kerja, jam kerja. Jam kerja, Jadi, ya. Tapi insya Allah kita tetap ada orang yang standby di sana. Oke, Pak, kita masuk ke COVID. Ini COVID, masuk COVID. Pak, yang berperan, yang punya tanggung jawab untuk melawan COVID ini kan nggak hanya pemerintah, Pak. Kalau bisa itu kan ya perusahaan, ya industri, ya masyarakat, ya perguruan tinggi kan juga ikut. Nah, UI MIA ini dalam perannya ke dalam membantu pemerintah dalam melawan COVID ini apa saja Pak yang telah dilakukan, Pak? Baik. Lucu ceritanya ya. Jadi kalau saya menjawab melalui kronologis. Ya, monggo. Setelah ITS itu melakukan wisuda pada tanggal 15-an kalau tidak salah ya, Maret itu. Oke, 15 ya. 15 Maret ya kalau Februari itu Maret. Maret kalau nggak salah. Wisuda kan Maret ya. Jadi Sabtu itu masih wisuda dan kemudian 16 itu kita dinyatakan secara tertutup. Iya, betul. Tidak ini lagi. Tidak ada wisuda. Praktis saya sendiri itu hanya 2-3 hari di rumah, Senin, Selasa, Rabu. Dan Senin, Selasa, Rabu itu tanggal 17-18 kira-kira, kita juga mencoba untuk membuat satu prototyping alat-alat sederhana untuk sterilisasi daripada virus, misalnya adalah chamber, kemudian UV dan chamber itu apa? Chamber itu apa? Chamber itu adalah bilik. Jadi kemarin kayak kotak kamar tuh ya, kotak ya. Jadi kayak ruang ganti pakaian. Ruang ganti pakaian di toko-toko di mall-mall itu. Nah, itu 3 hari. Kemudian saya ingat mulai hari Rabu itu mulai terjadinya revolusi sebetulnya. mulai hari Rabu itulah sampai detik ini kita tidak berhenti-berhentinya untuk mengambil peran di mana kita bisa sebelum COVID sebetulnya ini ada yang mungkin terlewat saya ingat barusan, ini ada permintaan teman-teman RSUA yaitu melalui direktur daripada RSUA. RSUA itu apa? UNER Pak ya? Rumah sakit Universitas Airlangga di Surabaya. Betul. Jadi direktur daripada RSUA menghubungi kami untuk membantu mengembangkan teknologi industri 4.0 tentunya ya yang bisa diaplikasikan di rumah sakit Universitas Airlangga itu sebelum COVID. Nah, kemudian kita sama-sama diskusikan dengan teman-teman RSUA apa yang bisa kita kembangkan untuk rumah sakit, mulai dari sistem manajemen information pendaftaran registrasi, proses bisnis RSUA, kemudian beberapa alat-alat medis, kemudian beberapa banyak lah ya. Tapi kemudian dihantamlah itu rawuh dengan sangat hebatnya bergeser. Ini kita prediksi akan menerima banyak pasien ke depannya yang RSUA sendiri tidak siap, baik dari sisi tenaga medis ataupun alat-alat, dan itu terjadi secara nasional, berskala nasional. Pak, Bapak tahu nggak kenapa kok RSUA kok tiba-tiba punya ide menghubungi ITS dulu? Karena sebelumnya sudah ada kerjasama Pak ya, atau belum, atau gara-gara COVID aja Pak? Alhamdulillah ya, mungkin karena kita selama ini juga kenal satu desa, sak kampung, sak kutho, jadi sama-sama sak Surabaya. Nah, nek bicara masalah dokter ya ning kono, nek bicara masalah obeng-obengan, solder-solderan ya ning iya. Enggak, maksud saya kan kadang-kadang ada Pak tetangga sendiri tapi minta bantuannya ke kampus yang jauh gitu Pak misalnya. Nah, alhamdulillah ini kita tanggung dewe ya, mungkin karena memang kita abesanan jadi jadi kita langsung dikontak. Enggak, maksud saya alhamdulillah kita dengan UNER sangat sangat terbuka ya. Artinya teman-teman UNER juga sangat terbuka. Jadi sebelum COVID atau sesudah COVID, Pak? Terbukanya itu sebelum COVID sudah punya kedekatan ya. Baik. Ya, ada beberapa profesor, teman-teman kita di sana itu yang juga sebagai kepala pusat unggulan ITEK. Jadi kita menjalin beberapa koneksi pola kerjasama, skema pusat unggulan ITEK, kemudian skema kerjasama penelitian baik berangkatnya dari para individu
ataupun institusi ITS ataupun dengan UNER. Saya awalnya malah bekerja sama itu di tahun 2010 awal, bulan Februari 2010. Ya, untungnya ya sudah kenal dulu ya. Dari 2010. Jadi ketika kita berbicara COVID ini peran ITS, maka alhamdulillah pada awalnya kita juga ada track record atau histori ya dengan teman-teman rumah sakit, teman-teman medis, sehingga ketika ada masalah seperti ini, semua permasalahan diinventaris dan diidentifikasi, dan dari situ kita coba keluarkan beberapa proposal apa yang kita bisa bikin sebetulnya. Bukan proposal penelitian, bukan proposal project, tapi proposal satu device atau apa yang bisa solving existing problems. Salah satunya itu adalah chamber. Robot. Kemudian bisa membantu yang lain, sehingga ITS sampai saat ini tidak kurang 20-an produk inovatif ya. Apa saja Pak? Apa saja Pak? Kira-kira yang paling sering dipakai, yang paling sering diminta UNER, yang paling bermanfaat bagi UNER itu apa Pak di antara 20 itu Pak? Sementara ini robot 2 itu Raisa Violeta, kemudian Swabbox, terakhir kita kirim 2 ke RSUA. Swabbox itu adalah box juga seperti chamber, tetapi fungsinya adalah alat bantu untuk mengambil swab test teman-teman medis ke para itu kita deliver juga, dan agak berbeda dengan Swabbox pada umumnya. Itu 2 saja. Dr. Sutomo tidak prefer, karena memang mereka lebih prefer duduk ketemu dengan pasien positif atau yang tidak, yang dicurigai itu. Nah, itu adalah beberapa. Kemudian yang paling banyak diminati selanjutnya itu face shield ya, pastinya face shield. Kemudian Pak, sebentar Pak, Swabbox tadi itu untuk mendeteksi apakah seseorang kena COVID atau tidak itu, rapid test itu bukan? Nah, saya orang engineering, tapi saya coba jawab tenggu ya. Swabbox saya juga nggak apa-apa Pak Swabbox. Jadi sebetulnya ketika ada orang itu teridentifikasi terpapar, yang kita sebut dengan ODP atau orang dalam pengawasan, itu adalah dilakukan yang namanya rapid test terlebih dahulu. Rapid test ini banyak metodenya lah ya. Kemudian biasanya PCR. Nah, kemudian dari rapid test itu ketika memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka dilakukanlah namanya swab test, yaitu mengambil lendir daripada si penderita, entah itu lendir di lingkungan mulut, di mulut ataupun dalam telinga. Dalam telinga ya, kemudian diambil, kemudian diperiksa 5 jam paling cepat, tapi kalau misalnya normally takes circa 3 to 4 days. Jadi bisa baru mengeluarkan hasil dari swab test tersebut. Loh, berarti artinya ITS itu sudah bisa membuat alat untuk ngetes ini Pak ya, tes orang kena COVID atau enggak Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi swab test sticknya itu yang ujungnya itu seperti cotton bud ya, yang kita sebut dengan Dacron. Dacron itu ada yang seperti cotton bud bulat itu, tapi ada juga yang jeprak titik kayak sulam gitu kan. Itu kita kerjasama dengan teman-teman industri manufaktur otomotif, terutama untuk produksi molding. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan teman-teman otomotif itu berupa CSR, teman-teman UI dan UGM yang mengawali ini, kemudian ITS masuk juga untuk berperan dalam hal itu. Kita mampu memberikan kalau tidak salah berapa puluh ribu itu ya swab stick untuk teman-teman di wilayah Rumah Sakit Surabaya, Rumah Sakit Rujukan, RSUA, kemudian RSKI, sama itu RSUA-RSKI, kemudian yang lain-lain. Jadi itu beberapa produk. Sticknya tadi ditempelin ke swab box gitu Pak ya nanti? Stick bukan, jadi kita punya sening kecil itu reagen reagennya, terus kemudian swabboxnya di mananya Pak? Swabboxnya di alat boxnya itu adalah bilik. Bilik dokternya di dalam bilik, sehingga dia tidak
bertatap muka langsung dengan pasien. Oke. Dia terminimalisir dampak ketika aerosol droplet itu tidak mengenai langsung oleh si tenaga medis. Jadi bilik yang dilapisi oleh semacam transparan dinding, entah itu kaca, entah itu akrilik, entah itu mika, kemudian dikasih lubang 2 itu untuk masuk tangan, kemudian si penderita ada di depannya berhadapan-hadapan, kemudian dia mengambil sampelnya di situ. Alhamdulillah ini ya yang sering ada di gambar-gambar itu. Saya kira swabbook itu kotak kecil, box kotak, ternyata bilik ruangan besar box. Gitu ya. Chamber. Jadi chamber. Sejak chamber itu dinyatakan dilarang oleh Kemenkes, maka box chamber sterilisasi itu kita alihkan fungsikan. Oh. Oke. Ya Pak, jadi itu ya 3. Berarti 3 ya, 2 robot, 1 swab box. Sebelumnya juga sudah bilik ya 4. Mulai face shield ya. Yang awalnya itu hand sanitizer waktu wisuda ITS itu hand sanitizer. Ya. Ya, itu pertama. Kemudian ada face shield. Semuanya ada di Robotika produksinya. Hand sanitizer di Robotika. Kemudian face shield juga di Robotika. Robotnya juga ada di Robotika. Kemudian beberapa produk-produk juga inisiasi di sana oleh teman-teman. Sekali lagi saya hanya suruh kunci. Pak, di antara produk-produknya Mia tadi, Pak, itu yang paling berefek ke COVID yang mana, Pak? Di antara robot Raisa, Violeta, sama Shiftville, sama apa yang paling kira-kira minta lagi itu yang mana, Pak? Yang banyak itu? Yang nggak habis-habis itu face shield. Jadi face shield ya? Ya, face shield itu yang pakai perawat ya, Pak ya? Atau siapa, Pak? Dokter atau pasien, Pak, yang pakai? Yang tenaga medis, jadi dokter, perawat, dokter, perawat, dan terakhir ini face shield juga banyak digemari oleh teman-teman pelaku usaha, karena mereka juga tidak mau mengambil resiko ya. Teman-teman pelaku usaha itu adalah pebisnis, itu juga menggunakan face shield ketika mereka bermuamalah dengan orang-orang di sekitarnya. Itu juga face shield. Nah, face shield di kita itu mutasinya luar biasa, mulai dari face shield manual design, kemudian 3D printing, kemudian mass product dengan menggunakan jig and fixture, alat cemplongan dan sebagainya, sampai terakhir kita bisa menghasilkan satu industrialisasi face shield, yaitu di proses molding. Yang alhamdulillah itu juga CSR 1 industri, sehingga kita bisa satu hari mungkin puluhan ribu face shield kita bisa produce dengan itu face shield-nya tuh handmade atau mesin, Pak? Mesin. Satu jam bisa berapa Pak? Bisa menghasilkan berapa face shield, Pak? Satu hari itu targetnya kita menghasilkan 6.000 face shield. Wih, banyak juga ya. Ketika dirakit oleh para relawan. Itu yang rakit para relawan di Robotika. Pakai berapa mesin, Pak? Kalau sampai bisa menghasilkan segitu banyak, itu berapa mesin yang jalan? Jadi tipe face shield itu banyak. Mulai dari face shield yang hasil 3D printing. Kemudian tergantung jumlah mesin 3D printing. Karena kita juga, teman-teman kita juga salah satu anggota, bahkan inisiator dari asosiasi 3D printing aktor di Indonesia, sehingga bisa memanfaatkan network tersebut. Kemudian desain yang kedua itu adalah dengan menggunakan mesin cemplongan jig and fixture yang tadi. Kemudian yang terakhir ini adalah yang skala industri molding. Jadi rangka face shield-nya itu langsung kita kita cetak melalui mesin molding. Tapi ngerakitnya tetap manual, dirakit oleh orang. Kita tidak membuatkan satu lini produksi yang otomatis ya, dengan robot untuk merakitnya itu. Nah, sekarang sih kita di angka sekitar 6.000 face shield yang kita rakit. Dan yang saya dengar dari teman-teman ya, terutama pelaku face shield, dan kemarin Pak WR4 melaporkan ITS tidak kurang dari 134.000 sudah deliver, sudah ready face shield itu untuk didistribusi, dan sebagian besar sudah terdistribusi, tidak hanya di Surabaya, tidak hanya di Jawa, bahkan ke seluruh Indonesia, sampai ke Indonesia Timur. Alhamdulillah. Biaya produksi untuk satu face shield berapa, Pak?
Nah, murah. Murah ya? Namung sedoso ewu. Sedoso 10.000, 10.000. 10.000. Oh iya. Sedoso ewu Pak, mawon. memang face shield itu sampai udaranya nggak bisa masuk Pak ya? Atau bisa masuk dari bawah udaranya apa kalau Bisa. face shield itu saya jadi face shield. Kenapa harus menggunakan face shield untuk tenaga medis? Tenaga medis memang protokolnya itu adalah menggunakan masker ya. Masker ya. N95. N95 sehingga 5% atau ukuran 0, di bawah 0, di atas di antara angka 0,3 0,5 itu virus tidak bisa menembus ke saluran ventilasi pernapasan dokter itu masker. Kemudian selain masker itu adalah face shield, semacam topeng las tapi transparan bening. Transparan bening kenapa itu untuk mencegah supaya si droplet si pasien itu aerosolnya itu tidak muncrat langsung ke pelaku medis sehingga dia bisa ini. Nah, ada produk-produk yang akan keluar insya Allah dalam 2-3 hari dari kita. Apa itu Pak? Masih ada lagi. Apa itu Pak? Kasih bocoran Pak, kasih bocoran Pak. Kasih bocoran. Tapi alhamdulillah memang sudah beberapa produk itu keluar. Tapi kita selalu mengeluarkan produk tidak yang paling awal, tidak. Kita mempunyai pegangan bahwa produk kita harus melalui prosedur penelitian yang melalui proses, baik dari sisi desain, kemudian dari sisi pengujian medis, kemudian dari sisi optimasi, dan kemudian dari durability, performance, kita lakukan pengujian. Sehingga produk kita memang sering terlambat muncul. Tapi alhamdulillah keterlambatan kita masih lebih unggul sebetulnya, bukan unggul-unggulan sebetulnya. Kita cepat-cepatan untuk membantu teman-teman medis. Iya, betul. Kita cepat-cepatan untuk bisa membantu itu, dan alhamdulillah selama ini. Nah, produk yang akan kita keluarkan dalam 2-3 hari ini adalah kita namakan IKU. IKU. Kepanjangannya Pak, ITS apa Pak? U-nya UNER, ITS apa K-nya? U-nya adalah ultraviolet. Jadi ultraviolet, oke. Jadi basically alat ini masih tetap menggunakan basic aplikasi penggunaan teknologi ultraviolet untuk apa Pak? I apa Pak? I-nya? IKU. ITS, K-nya? K-nya ini adalah salah satu mitra industri kita yang men-trigger ide ini, yaitu PT Kreasi Dasatama. Oke. U-nya ultraviolet. Kreasi Dasatama ultraviolet. Sehingga kita menghasilkan satu produk yang menggunakan ultraviolet yang diinisiasi oleh teman-teman Kreasi Dasatama bersama ITS. Kita insya Allah launch produk ini di. Fungsi produknya itu apa Pak? Alat itu apa? Awalnya hanya untuk ketika misalnya Caistas dapat kiriman paket gitu, kemudian worry apakah paket ini steril atau tidak, kemudian bisa dimasukkan dalam produk box tersebut untuk disterilisasi menggunakan. Oh, keren Pak itu Pak, keren. Artinya yang butuh nggak hanya rumah sakit itu Pak, kan semua masyarakat umum butuh semua itu Pak. Yes, personal belongings dari kita bisa make sure that everything come to us. Sterilize it. Ini. Bagus Pak ini Pak. Jadi tidak, soalnya kan katanya itu dokter itu kan garda terakhir Pak, bukan garda depan. Garda depannya kan masyarakat. Sepakat. Iya, jangan yang diberi fasilitas, jangan yang diberi alat-alat hanya dokter saja daripada beri dokter atau rumah sakit. Masyarakatnya aja dibersihkan supaya nggak perlu nggak perlu ke rumah sakit gitu. Wah, idenya bagus sekali nih Pak. Daripada disemprot air ya, disemprot disinfektan kan basah nanti. Itu idenya dari teman-teman industri, lucu banget. Jadi ya kita juga sangat sangat wow dengan teman-teman itu. Alhamdulillah kemudian kita tawarkan, oke, let's get together, let's develop together, sehingga kita kembangkan control rocket untuk box-nya itu, dan kita coba tes spesifikasi dari ultraviolet yang proper, yang appropriate untuk setiap ukuran box dan benda yang akan disteril. Wah, itu produk massal itu bisa jadi Pak. Itu kan kalau saya lihat prospek ke depannya kan COVID kan masih lama kan, masih trauma masih banyak, pasti produk itu banyak yang aja suwe-suwe, Bro.
Nggak, artinya kan menurun grafiknya menurun, tapi kan menurunnya nggak sampai habis, terus-terusan kan lama kan. Alhamdulillah. Itu ya. salah satu itu. Ada yang lain lagi. Powerful itu. Itu powerful, Pak. Powerful. Iya, boleh Pak yang kedua, Pak. Yang kedua nanti aja. Oke. Soalnya masih dalam konteks. Pak, kemarin tuh saya itu ingin tanya, apakah yang ngerjakan robot-robot face shield itu orang teknik semua, Pak? Artinya masa raknya ya rak gitu, robotnya nggak ada monitor gitu. Apa cepet-cepetan atau apakah pihak dari misalnya desain produk atau apa itu nggak ikut bergabung face shield-nya supaya ada apa gitu, supaya tidak ada kesan cepet-cepetan teknik, nggak ada keindahannya gitu, apa istilahnya apa itu? Istilahnya apa kalau keindahan itu apa ya? Ergonomi, estetika, iya. Jadi supaya dilihat keren gitu Pak, robotnya ada telinganya kayak ada matanya yang bulat-bulat gitu apa kayak, atau face shield-nya itu yang keren kayak apa gitu supaya nggak kaku gitu Pak. Ini memang gimana Pak? Jadi beda robot sama face shield. Face shield itu adalah topeng pelaku medis. Kalau robot kita ada banyak sebetulnya, dan yang terwujudkan yang lumayan menyenangkan itu adalah ya robot service sama robot UV ya, yang Raisa sama Violeta itu. Nah, kalau ditanya pelakunya apakah orang engineer ini semua, alhamdulillah tidak, tapi tentunya adalah teman-teman medis dari UNER, kemudian teman-teman iya. Trialnya mereka kan uji cobanya Pak ya. Ya, tapi tentunya adalah basic platform ini sudah lama dikembangkan oleh teman-teman tim pembimbing robotika kita. Mereka sering ikut lomba, kemudian tim Iris namanya, yang RoboSoccer untuk itu. Nah, kita ambil platformnya itu, kemudian untuk kita kembangkan, implementasikan menjadi suatu robot yang applied khusus, dedicated, tugasnya adalah serving untuk nurse, untuk pasien, dan yang satunya adalah untuk sterilisasi atau menggunakan ultraviolet. Ya, kalau ditanya siapa pelakunya banyak. Dan tentunya terkait dengan kompetensi masing-masing. Untuk robot, teman-teman tim pembimbing robot. Untuk UV, tim teman-teman yang bergerak di photonics atau lighting. Kemudian untuk estetis, kemudian teman-teman desain produk yang memberikan review. Kemudian dari sisi programnya, teman-teman informatics, banyak mahasiswa adik-adik kita yang luar biasa. Saya alhamdulillah bangga dengan adik-adik di ITS, luar biasa. Jadi tim multidisiplin di situ. Pak, pertanyaan terakhir sekali. Yes. Lupa sampean rek. Apa sih? Pak. Pak, mau membuktikan bener nggak sih ultraviolet itu bisa membunuh virus? Itu cara ngetesnya gimana? Mungkin ini ya, barang ini banyak virus. Tak masukin ke alat itu, terus diukur, sudah hilang virusnya. Itu Pak, buktinya apa Pak? Pakai alat apa untuk membuktikan bahwa setelah dimasukkan ke alat boxnya ultraviolet tadi atau robot ultravioletnya sudah munyer-munyer di ruangan, untuk membuktikan bahwa itu sudah di ruangan itu nggak ada virus atau benda itu sudah nggak ada virusnya, bagaimana Pak cara mengukurnya? Yang pertama, moga-moga UV lampu tidak menjadi mahal di lapangan setelah ini. Sama kayak masker dulu pertama kali ya, langsung mahal. Luar biasa, jadi langka dan jadi mahal. Jadi kita selalu diintip, dimonitor oleh teman-teman pelaku pasar. Pebisnis Pak, pebisnis. Nah, iya. Pak, UV itu sama kayak ini kan Pak, lampunya untuk nyamuk itu bukan? Lampu warna hijau untuk nyamuk bukan? Beda Pak? Iya. Jadi ultraviolet itu ada klasifikasi ya, ada ultraviolet A, ultraviolet B, ultraviolet C, dan ultraviolet yang lain-lain. Nah, tentunya untuk sterilisasi ini yang biasa kita gunakan dan tidak boleh terpapar langsung oleh lampu tersebut ke kulit manusia, karena resikonya adalah kanker kulit untuk waktu yang lama. Itu adalah UVC dengan panjang gelombang 200 sampai 300 nano. Tentunya kita harus pahami karakter lampu tersebut, exposure capacity-nya harus kita betul-betul analyze. Kita harus dapatkan konfigurasi parameter si UV light-nya itu sendiri. Misalnya adalah
ada beberapa produk yang kita menggunakan UV pada prinsipnya sebagai key teknologi dalam proses disinfeksi atau sterilisasi. Nah, setiap kali kita mengkaji parameter desain daripada UV light itu sendiri, exposure capacity-nya, kemudian target yang akan disterilisasi, tentunya juga melalui tahap pengujian klinis laboratorium. Alhamdulillah kita punya teman-teman di sini adalah lab mikrobiotech di Departemen Biologi, Mikrobiologi dan Mikrobioteknologi. Di situ kita uji bagaimana sebetulnya pertumbuhan mikroorganisme ketika dia dipapar oleh ultraviolet. Sehingga kita tahu persis berapa persen efektivitas daripada exposure UV light yang kita desain dengan konfigurasi tersebut. Nah, contohnya untuk UV light yang produk kita IUV namanya, Isolated Room LED UV dengan panjang gelombang 400 nano itu untuk ruang isolasi. Jadi satu selasar itu kita hitung perlu 3 titik untuk kita pasang lampu UV dengan 400 nano dan kita tes efisiensi efektivitasnya. Alhamdulillah baik. Nah, untuk yang ultraviolet yang violeta itu adalah UVC yang panjang gelombangnya adalah 200-300 nano dan exposure capacity dengan 30 watt hingga 36 watt lampu itu adalah panjang gelombang 250-an nano dengan cara efektif adalah selama 1 meter itu exposure capacity memberikan dampak persentase menghambat pertumbuhan mikroorganisme sebesar tidak kurang dari 99%. Dan itu pada jarak 2 meter akan turun 25%. Oleh sebab itu robot kita harus smart, mendekati objek, dilengkapi oleh Omni kamera yang tidak ada di kompetitor kita, dan dilengkapi dengan kamera tambahan, kamera normal untuk melihat objek dengan normal view ya tentunya, itu untuk menghitung kedekatan jarak 1 meter sehingga memang efektivitas exposure-nya itu betul-betul kita dapatkan. Kok malah tenanan kuliah ini ya. Itu kena orang bahaya nggak Pak, ultraviolet itu? Secara teoritis kulit. Ya, secara teoritis untuk ultraviolet C 200 hingga 300 nanometer. Peak panjang gelombangnya ada dinilai 243 nanometer sampai sekitar 253,7 nanometer. Itu yang risky ya. Dalam jangka panjang dia dikhawatirkan memicu terkenanya kanker kulit pada manusia. Oke. Lah, barang-barang apa yang tidak boleh di-scan sebagai ultraviolet, Pak? Misalnya jangan sampai nanti orang nyeken yang barang yang kena dampak berefek dengan ultraviolet. Misalnya mau ngecekin apa supaya enggak takutnya ininya rusak gitu misalnya barang yang mau di-scan gitu, gara-gara kena ultraviolet. Yang jelas adalah bukan makhluk hidup kita manusia. Ya, yang jelas. Dan ini bagus untuk sterilisasi air. Jadi kita sejak pertama di lockdown itu kita fokus kedua. Ini bocoran ya. Kita fokus kepada dua teknologi untuk sterilisasi. Yang pertama itu adalah teknologi ozonisasi, yang kedua adalah teknologi menggunakan ultraviolet. Jadi dua. Apa ulangi sterilisasi? Apa ulangi Pak? Ozonisasi. Ozonisasi sama ultraviolet. Ultraviolet. Itu untuk air ya? Semuanya. Jadi untuk disinfeksi, sterilisasi, efektivitasnya yang aman untuk kita, yang sehat itu adalah ozon. Ozon itu apa? Ozon itu diapakan? Diuapkan gitu, Pak? Ya, Cak Istas mungkin pernah dengar metode healing dengan ozon, yaitu menyehatkan seseorang dengan ozon ya. Nah, belum Pak, belum pernah. Jadi ada memang teori di kesehatan itu dengan orang itu dikasih terapi ozon, dia memperoleh suatu kesegaran. Ternyata ozon itu uap loh Pak. Ozon itu kalau boso etane ngono O3. O3. Udara, berarti udara O3 gitu. Gas O3. Ozon itu gas O3. Ketika dia bereaksi dengan H2O, dengan air, nah air yang diozonisasi, maka reaksi hasil daripada H2O plus O3 tersebut adalah O2. Sehingga memang menaikkan kadar oksigen dalam environment kita itu dengan menggunakan ozon.
Oh, oke. Ya. Dan Tapi ternyata, sulit nggak, Pak? Sulit nggak menemukan bahan baku ozonnya ini? engko hilang malah ning pasar. Iya. Maksudnya kalau lebih mahal daripada airnya kan nanti rugi, Pak, kalau bahan baku. Banyak metode untuk kita bisa memproduce suatu O3. Nah, ternyata untuk bisa menghasilkan ozon itu juga salah satunya dengan ultraviolet. Ketika kita sparking ultraviolet dengan panjang gelombang 200-300 nano itu secara blitz, gitu, ternyata dia bisa memicu menghasilkan ozon di lingkungan sekitar. Nah, kalau di tempat-tempat kita beli air minum itu ya, air isi ulang, biasanya kan ozon ada, ultraviolet ada. Ultraviolet ada itu untuk membunuh mikroorganisme. Betul, sehingga airnya menjadi lebih baik, lebih sehat. Nah, dua ini yang kita pegang untuk yang paling aman. Untuk kita tempelkan di alat-alat inovatif. Wah, iya Pak. Wah, sip. Ilmunya bermanfaat sekali ini Pak. Wah, itu nggak rugi. Nunggu dari kemarin nggak rugi saya ini. Ketrioyo malahan ya. Baik Pak Hendro, terima kasih banyak Pak Hendro. Informasi semoga nanti bermanfaat bagi yang menonton video ini. Alhamdulillah, insyaallah. Baik Pak, saya ucapkan silakan melanjutkan ibadahnya untuk puasanya atau doa setelah tarawihnya. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Saistas. Terima kasih.